بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa dengan sanipun para alim, para kiai, para ustaz, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah dipunmulyakaken Allah, terutama pimpinan cabang Muhammadiyah Kampung, ugi pimpinan cabang Aisyah Kampung, dan rukun yang lain Nasihatul Aisyah Pemuda, dan juga keluarga besar SD Muhammadiyah Depok, Bapak Ibu yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa tetap istiqomah hadir di majelis ini, dan saya lihat wajah-wajah dengan ini wajah-wajah yang teduh, wajah-wajah yang berbahagia. Mudah-mudahan ini wajah-wajah yang dirindukan surga Allah. Puasa Ramadan sudah hari yang berapa Bapak Ibu? Ya. Tidak terasa sudah kita sudah separuh, ya, sudah dapat separuh, karena insya Allah nanti tanggal 17 Ramadan itu harinya hari Rabu. Berarti kita ya, biasanya di tanggal 17 ada peringatan apa Bapak Ibu? Nuzul Quran. Ya, ini nanti juga sedikit akan membahas itu terkait dengan Ramadan. Juga saya ingin menyampaikan terkait dengan peradaban Islam, ya, bagaimana peradaban saat itu sebelum Rasulullah diutus sebagai seorang Rasul. Tapi marilah kita syukuri keadaan kita apapun pada hari ini. Coba saya ingin, adakah yang pagi ini dalam keadaan sedih? Anak-anak, ibu-ibu ada yang sedih? Oh, alhamdulillah. Orang bapak ada yang sedih? Mungkin sudah mulai berpikir keras karena sudah mulai masuk pertengahan Ramadan, sementara Idul Fitri sebentar lagi. Belum punya apa? Persiapan-persiapannya. Saya sarankan jangan terlalu, yaitu apa? Mengada-adakan yang kadang kita tidak mampu. Idul Fitri perintahnya adalah memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, bukan yang terbaru. Karena baik bagus tidak harus baru, tapi kalau punya kemudian karena biasanya beli pakaian itu setahun sekali, gitu Bapak Ibu, ya monggo silakan. Tapi jangan kemudian mengada-adakan yang kadang kita tidak mampu, apalagi dalam kondisi perekonomian seperti ini. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, yakini betul bahwa kita bisa berjumpa Ramadan tahun ini semata-mata karena berkat rahmat Allah. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Karena kalau bukan berkat rahmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa berjumpa Ramadan tahun ini. Hal ini Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-An'am ayatnya 12.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah menegaskan di ayat ini, kataba ala nafsihi, itu Allah telah menuliskan, menentukan, menetapkan ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri, diri Allah. Rahmah, kasih sayang. Bayangkan Bapak Ibu, dalam 1 tahun itu kan 12 bulan. Allah berikan 1 bulan ini yang luar biasa, penuh hikmah. Harapannya apa? Selama 11 bulan bisa jadi kita banyak berpotensi melakukan kemaksiatan, pernah melakukan dosa. Coba semuanya lihat ke saya. Insya Allah saya lebih menarik dibandingkan lantai tanah atau lantai ruangan ini. Jenengan karena di Ramadan ini banyak yang khusyuk ya, sehingga ketika menghadiri ahad pagi jenengan senantiasa menundukkan kepala. Ini pertanda jenengan orang yang tawadhu di hadapan Allah, di hadapan manusia. Bapak Ibu, mohon maaf, kenapa ini di awal saya sampaikan, ini sangat penting. Coba yang berusia 70 tahun angkat tangan. 70 tahun. Saya akan bertanya karena biasanya kalau sudah usia 70 tahun ketemu temannya itu yang ditanya bukan anak lagi. Kalau usia saya ini anaknya berapa, anaknya sekarang di mana, gitu. Saya ini 50 tahun Bapak Ibu. Tapi bagi bapak yang sudah 70 tahun kalau ketemu teman biasanya orang saya di cincin sorok. Keras banget. Karena sudah banyak teman-teman seangkatan yang sudah menghadap Allah. Makanya bersyukur panjenengan di usia 70 tahun bahkan lebih masih diberikan kesempatan berjumpa dengan Allah. Coba ibu angkat tangan yang berani, nggak pernah melakukan dosa. Saya beri dia. Ada yang berani katakan semua tidak ada. Maka Allah itu maha pelas asih. Allah itu maha kasih sayang. Kesalahan seberat apapun, kemaksiatan ya seberat apapun, kalau mau bertobat, mau minta ampun kepada Allah, Allah berikan ampun. Makanya potensi ampunan ini di bulan Ramadan ini harus kita ambil. Jangan kemudian Ramadan ini berlalu begitu saja. Emang karena kita belum tentu nanti bisa berjumpa Ramadan tahun depan. Makanya Rasulullah menyampaikan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man itu siapapun sapa wonge sinten mawon ingkang nglampahi puasa Ramadan. Dasar itu adalah imanan wa ihtisaban. Karena dasarnya keimanan, ihtisaban itu menghadapi doa. Ghufira itu diampunilah itu bagi yang berpuasa Ramadan tadi. Ma taqaddama min dhanbi, dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka itu Bapak Ibu, tidak hanya puasanya saja, maka mari kita optimalkan semua ibadah yang ada di bulan ini. Makanya Rasulullah dalam satu riwayat yang syaratnya Abu Hurairah menyampaikan kabar gembira ketika masuk di bulan Ramadan. Rasulullah menyampaikan atakum Ramadan, telah datang di hadapan kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Beliau menyampaikan bulan penuh berkah. Makanya di Ramadan ini bagi kita tidak hanya puasanya yang Allah akan lipat gandakan pahala. Jadi Bapak Ibu
yang punya harta diinfakkan juga insya Allah dari harta itu Allah berkahi hartanya karena berkenan diinfakkan di jalan Allah. Maka panjenengan yang memberikan makanan minuman untuk saudara-saudara kita yang berpuasa itu luar biasa pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memberikan makanan atau minuman untuk berbuka. Dan di ayat ini disebutkan faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan, memfardukan setiap individu, setiap orang untuk ngelampain Allah itu siyamahu, puasa di bulan Ramadan. Makanya waktu itu berjalan begitu cepat, tidak terasa sudah 2 pekan kita menjalankan puasa ini. Sebentar lagi, ya 1 pekan, akhirnya insya Allah nanti tahun ini meskipun mulai puasanya berbeda, ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, insya Allah nanti Idul Fitrinya bersama-sama ya, sudah bisa diperkirakan dengan menggunakan metode besar. Dan yakinlah seluruh dunia Idul Fitri itu bersama-sama, yaitu pada 1 Syawal. Satu Syawal, cuma terkadang menentukan 1 Syawalnya itu yang berbeda. Bisa jadi berbeda satu negara dengan yang lain. Dalam satu negara saja berbeda kan, antara pemerintah dan juga Muhammadiyah karena menggunakan metode hisab. Dihitung bagi Indonesia tidak mungkin bisa sama hari Senin karena hari Senin itu belum sampai 3 derajat. Sementara Kementerian Agama menentukannya harus 3 derajat. Dan insya Allah nanti untuk 1 Syawal bisa bersama-sama. Dan ini harus kita patut syukuri. Insya Allah kalau bersama-sama lebih syiar, lebih semarak untuk menjalankan, untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di hadis ini tuftahu fihi abwabus sama. Dalam teks yang lain, hadis yang lain, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Itu apa artinya Bapak Ibu? Potensi orang beramal di Ramadan ini akan mendatangkan keridhaan Allah, sehingga akan membuka pintu-pintu surganya Allah. Dan sebaliknya wa tukhlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Bahkan di ayat ini, di hadis ini, wa tughallu fihi maddatus syayatin. Setan-setan dibelenggu Bapak Ibu. Dibelenggu itu bahasanya terkono, dibondu. Ya, mungkin jenengan langsung akan bertanya. Jadi pembawa acara Ustaz siapa namanya? Satu orang setan dibelenggu, tetapi di Ramadan ini kayaknya masih ada maksiat tidak tahu. Pribadi ini setan dibelenggu kok maksiat ada Bapak Ibu. Jawabannya apa? Harusnya kalau saya dibelenggu kan tidak ada yang menggoda, kan gitu ya. Ini bisa dimaknai 2 Bapak Ibu. Bisa betul-betul terbelenggu, dia nggak bisa menggoda manusia. Tapi yang kedua bisa dimaknai adalah setan dibelenggu itu potensi kemaksiatan di Ramadan harusnya tidak terjadi. Orang akan berlomba melakukan ibadah. Nah, kalau Anda terjadi sampai kemaksiatan itu dikarenakan dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yunba'akum dan Bapak Ibu, yang paling berat itu perang melawan hawa nafsu. Karena pernah setelah perang Badar Rasulullah menyampaikan, kita ini baru selesai menjalankan perang kecil, tapi ada perang besar yang akan kita hadapi. Saya bertanya, apa ya Rasulullah? Perang melawan
Maka inti dari pelaksanaan puasa Ramadan kita ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nggak sekedar menahan haus dan lapar. Saya yakin seusia jenengan ini hal yang mudah untuk menahan haus dan lapar. Coba jenengan yang sudah menjalankan puasa sampai 2 pekan ini, kalau kita sudah terbiasa, ini Bapak Ibu ya, ketika pagi ini nggak sarapan udah biasa. Mau semalam sahurnya 2 piring misalnya. Sekarang tetap sehat kan gitu ya. Meskipun tidak sahur pun nggak boleh ada yang loh ini kok kurang kosong, kurang sahur. Nah, ini anak kecil gitu ya, jawaban seperti ini karena tidak sahur pun tidak masalah. Bisa jadi mungkin jenengan dia mulainya sampai larut malam sehingga ngantuk, akhirnya pas dia mau sahur tiba-tiba langsung subuh, terdengar azan subuh. Ya apa tidak, tetap dilanjutkan, tetap, dan itu sunnah, sahur itu sunnah. Makanya sahur terbaik dianjurkan menjelang fajar. Ya, tidak zaman kecil saya dulu sahur itu dimulai jam 1, jam 2 dini hari, padahal itu tidak dapat sunnahnya, artinya tidak dapat afdalnya, waktu yang afdal. Kalau berbuka berarti disegerakan. Ya, berbuka itu ketika maghrib secepatnya itu berbuka, itu afdalnya. Meskipun kalau dalam perjalanan jenengan tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa, tidak bersegera karena memang tidak ada makanan atau minuman yang untuk dinikmati. Tapi segera berhenti mampir ke warung yang memang bisa menjadikan untuk segera berbuka. Syukur-syukur ada persediaan ya di mobil atau di sepeda motornya air kalau dalam perjalanan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di surah An-Nazi'at ayat 40-41 Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan ada pun orang-orang yang takut. Maqama rabbih itu, maqam itu bisa diartikan tempat, tapi maknanya adalah kebesaran, keagungan Tuhan, yaitu Allah. Wa nahan nafsa, dan bisa nahan itu diartikan mencegah, bisa menahan nafsa itu dirinya, amil hawa, dari hawa nafsunya. Fa'inal jannata, maka sesungguhnya surga adalah Allah, tempat tinggalnya. Ayat ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang bunyinya atau matanya, teksnya adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nawar. Coba saya tanya, Bapak Ibu kepingin nggak masuk surga? Hanya orang yang tidak beriman yang tidak kepingin masuk surga. Selama dia beriman, tapi kan surga itu rindu atau tidak, kepingin tidak, dengan masuk surga kita nggak tahu. Kalau setiap kita pasti, tapi ada 4 golongan, 4 orang yang sangat dirindukan oleh surga ke akhirat. Sinten yang pertama? Talil Quran, pembaca Al-Quran. Pertanyaan saya, ini sudah masuk di pekan yang kedua, ya, bahkan sudah masuk ke pekan yang ketiga, ya. Sudah berapa juz yang kemudian baca? Halo? Yang dapat 15 juz? Lebih dari 15 ada, alhamdulillah. Yang 10, 20, alhamdulillah 20. Yang sudah hafal sekali langsung, alhamdulillah sampai 1. Ya, yang ini saya sampaikan tidak sekedar membaca, tetapi juga harus memahami artinya. Kalau sudah memahami artinya, harus diamalkan isi kandungannya.
Kalau kita membaca surah Al-Ma'un, Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di ayat ini adalah yang mendustakan agama itu orang yang menghakimi anak yatim, orang yang tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli kepada fakir miskin, ya. Maka kebalikannya, ya, berarti orang yang agamanya benar itu ya harus menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin. Potensi di Ramadan dioptimalkan oleh kita dari sebagian harta kita yang kita miliki. Maka kami Quran, insya Allah kita membaca Alif Lam Mim itu tidak satu kata, tidak satu, tapi itu 3 huruf, ya, 3 huruf. Setiap huruf Allah berikan 10 kebaikan. Membaca itu saja diberikan oleh Allah 30 kebaikan. Apalagi sampai dengan 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz. Yang kedua, siapa Bapak Ibu yang dirindukan surga? Yang dirindukan surga yang kedua adalah orang yang mau memberi makan orang yang kelaparan, mut'imil ji'ah. Maka potensi itu juga ada di Ramadan ini. Tadi membaca Al-Quran juga potensi di Ramadan ini insya Allah lebih besar, lebih semangat jadinya tadarusnya dibanding bulan yang lain. Maka harusnya memberi, menyantuni orang-orang yang kelaparan. Saya akan bertanya, orang yang berpuasa itu lapar tidak Bu? Maka termasuk memberi takjil. Takjil itu bukan. Takjil itu sebenarnya kata takjil itu menyegerakan. Tapi sudah dikatakan di Indonesia adalah berbuka. Takjil itu, padahal itu menyegerakan. Menyegerakan apa? Menyegerakan berbuka. Insya Allah yang memberi minuman, memberi makanan meskipun teh 1 ceret 1 teko, itu di hadapan Allah nilainya luar biasa, termasuk tadi di dalam surga Allah. Makanya panjenengan harus ya, karena Rasulullah ketika Ramadan itu dermawannya itu lebih cepat dibandingkan angin yang bertiup. Itu perumpamaan saja. Itu Rasulullah. Berbeda ketika Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang kedua. Yang ketiga apa kira-kira? Yang apa Bapak Ibu? Di samping tahfidz Quran, terus nama mu'minjian, terus yang ketiga apa? Ada yang tahu? Karena yang keempat adalah yang sedang kita jalankan ini. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Ibu-ibu? Ya, yang dirindukan surga adalah yang ketiga, hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Dan itu potensi lagi-lagi ada di Ramadan ini. Makanya di bulan Ramadan Bapak Ibu harus benar-benar menjaga tutupnya, lisannya, untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, untuk tidak mengucapkan kata-kata yang mengandung rofas. Rofas itu jorok, bisa mengandung pornografi. Hindari, meskipun suami istri. Saya ingatkan, meskipun suami istri, di siang hari dijaga, tidak boleh ya, untuk mengucapkan itu. Ya malam hari pun. Ya. Makanya panjenengan, mohon maaf, puasa itu kan kita menahan haus, lapar, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan Bapak Ibu? Sejak fajar dari subuh sampai terbenamnya matahari, dulu istansi dari maghrib. Tapi bukan berarti ibu-ibu kalau mau marah kepada suaminya di siang hari tahan, bermaghrib. Kemudian habis maghrib
dilampiaskan dendamnya di siang hari, tidak boleh. Tetap kita Yusuf, siang hari ini tidak cuma yang haram saja yang dilarang untuk dimakan, tetapi juga dilarang juga yang halal yang dibolehkan oleh Allah. Jumpa aku dan Bu, menurut panjenengan minuman es degan itu halal atau haram, Bu? Halal. Tapi kalau diminum di siang hari di bulan Ramadan itu menjadi boleh tidak, Bu? Tidak boleh. Itu padahal berhubungan suami istri melakukan jima itu kan ibadah bagi suami istri. Tapi pada siang hari menjadi tidak boleh, menjadi diharamkan oleh Allah. Apa maksudnya? Yang bisa kita ambil hikmahnya, itu pentingnya mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita. Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Maka harus berimbas pada malam harinya, bahkan pasca Ramadan pun harus benar-benar tertanam di dalam diri masing-masing orang yang menjalankan puasa. Jangan kemudian nanti karena istilah lebaran, kemudian nanti lebaran semua tadarusnya lebaran, infaknya lebaran, mulai ya ucapannya juga nggak terkontrol lagi karena sudah lebaran, sudah selesai. Tidak seperti itu. Idul Fitri itu artinya apa? Kembali berbuka, kembali suci, jadi makna demikian. Maka harus dijaga kesuciannya, fitrahnya. Fitrahnya dijaga agar apa? Ketika Allah SWT panggil, Allah cabut roh yang bersemayam dalam jasad kita, kita diberikan husnul khotimah oleh Allah SWT. Dan yang keempat yang diridhoi surga adalah musya'id fi syahril orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, insya Allah 4 tadi ada semuanya pada diri panjenengan potensinya di bulan Ramadan ini. Baik yang pertama pembaca Al-Quran, yang kedua apa? Yang memberikan makan orang lapar, yang menjaga lisannya dari hal yang buruk, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, tapi ingat dasarnya harus dilakukan karena iman dan mengharap ridha Allah. Kalau bukan dasarnya dua itu tidak diterima oleh Allah. Makanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dasarnya harus benar-benar karena iman, karena mengharap ridha. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, terkait dengan kenapa Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW kok dilahirkan, diutus di Jazirah Arabia. Saya ingin menyampaikan peradaban, peradaban saat itu abad ke-6 Masehi seperti apa. Mari kita tengok di Romawi Timur, sebelum melahirkan Rasulullah kondisinya. Itu kondisinya sangat kacau balau karena Romawi itu negara terbesar saat abad itu. Kalau sekarang berada negara terbesar ini Bapak Ibu, Amerika, Cina, mana lagi Jepang, dan juga negara-negara Eropa yang lain. Nah, saat itu pajak begitu tingginya. Ya, pada zaman Kaisar Justinian I tahun 533, sampai-sampai orang tua itu tega menjual anaknya untuk tadi melunasi pajak, untuk membayar hutang. Sehingga kondisinya luar biasa.
Kita bandingkan dengan negeri kita. Negeri kita Indonesia saat ini pajak pun naik atau mungkin naik atau turun atau bebas pajak kita ini naik. Mudah-mudahan tidak naik terus sehingga memberatkan rakyat. Ya, jangan sampai karena untuk membangun untuk ini dan itu yang akhirnya menaikkan pajak yang merasa keberatan adalah ini sudah terjadi pada abad ke-6 dan itu kalau tidak terkendali maka bisa akan terjadi kehancuran. Di Mesir, ya di Mesir sama. Mesir juga kondisinya luar biasa. Itu kondisinya yang kaya adalah para pejabat, rakyatnya semakin menderita. Pertanyaan saya, di negeri ini terjadi tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah tidak terjadi. Bagi yang memang berprasangka baik, tapi nak lihat kondisi kayaknya sudah mendekati, sudah terjadi. Persia itu agamanya Zoroaster. Di Persia itu agama Zoroaster itu yakin betul dunia ini potensinya ada dua, yaitu potensi kegelapan dengan keterangan ataupun cahaya dengan kegelapan. Artinya apa? Terkadang terjadi kebaikan, kemakmuran, terkadang bisa terjadi kehancuran. Nah, menurut kesimpulan para pejabat saat itu, para pemuka agama, penyebabnya adalah rumah tangga. Penyebabnya adalah ketika laki-laki menikah dengan perempuan atau kawin dengan perempuan, makanya dilarang saat itu laki-laki tidak boleh menikah, tidak boleh kawin. Justru kebijakan inilah yang kemudian menimbulkan kemaksiatan. Karena dilarang kawin, dilarang nikah, yang terjadi apa? Mereka melakukan perzinahan di mana-mana. Itu kondisi saat itu. India, ya di India pada abad ke-6 termasuk negara yang sudah maju Bapak Ibu. Ya, ilmu kedokteran, falak, filsafat maju, tapi lagi-lagi moralnya jatuh. Orang paling gemar berjudi saat itu abad itu. Sampai-sampai seorang laki-laki bermain dadu di India itu rela istrinya dijadikan taruhan. Coba yang pernah lihat film Mahabharata, siapa yang istrinya dijadikan taruhan? Pandhawa 5 isinya siapa? Kunti ibunya. Kunti itu ibunya Pandhawa 5. Ada yang hafal? Sejarah Mahabharata Drupadi ditaruhkan kepada Kurawa kan saat itu ternyata betul terjadi pada abad ke-6. Coba kita tengok di Indonesia, perjudian ada ya Bapak Ibu? Bahkan tidak pakai dadu sekarang, judinya pakai apa? Judi online, ya. Judi online, pakai game, pakai macam-macam. Hati-hati Pak, kita belajar peradaban itu ternyata sejarah ini terulang kalau tidak disikapi dengan baik. Berikutnya Jazirah Arabia. Kalau Eropa pada abad itu kondisinya paling bejat, ya. Tidak kenal agama, mereka senangnya perang, ya. Ingin menguasai satu dengan yang lain. Dan Jazirah Arabia kondisinya juga tidak jauh beda, akhlaknya merosot. Kalau kita sering mendengar istilah molimo, kenapa itu Pak? Molimo? Malik, madel, boleh, main, madel, terus minum. Itu dijalankan oleh masyarakat Arab jahiliyah saat itu, terutama 3, ya. Minum khamr itu hobi mereka, mau dinasib, judi main itu juga hobi mereka dengan anak panah. Dan yang ketiga adalah madol, ya, berzina, ya, goda-gadi pasangan itu juga terjadi. Nah, kenapa yang dipilih oleh Allah Nabi terakhir ke Jazirah Arabia, meskipun mereka bejat sebenarnya sudah mengenal Allah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
mereka itu yang tadinya mengenal Allah sudah diselewengkan ya ke dalam bentuk berhala. Jadi kertas sebelum terjadi peristiwa Fathul Mekah, ya pembebasan Mekah dari kesyirikan oleh Rasulullah dan para sahabat saat itu, berapa jumlah berhala yang ada di sekitar Ka'bah? Ada yang tahu? Jumlahnya 360 berhala. Ya. Terus diumpamakan Bapak Ibu dicatat ini orang yang pertama kali menyesatkan bangsa Arab dari menyembah Allah ke menyembah berhala itu ada satu orang yang memulai, dan ini nanti yang akan diazab pertama kali oleh Allah. Karena apa? Dia telah menjerumuskan masyarakat Arab jahiliyah saat itu dari menyembah Allah jadi menyembah berhala. Namanya adalah Amr bin Amir al-Husayn. Dia seorang pedagang. Ya, ketika ke Sam, ya, dia singgah di sebuah kota yang namanya Patra. Di situ masyarakatnya membuat kerajinan berhala ataupun patung. Lah dia pulang itu membawa beberapa patung, kemudian disampaikan ini yang benar. Ini juga nyembah Allah, tapi biar cepat melalui wasilah perantara patung. Maka hati-hati, saya ingin tanya, ada nggak saat ini orang yang minta berkah kepada Allah, tapi melalui wasilahnya medianya kuburan? Ada nggak Pak Bu? Banyak. Ada nggak orang yang pergi haji umroh pulangnya nyakuin ataupun bawa kerikil atau batu dari Mekah? Ada nggak kira-kira? Ini praktek kemusyrikan yang terulang ya abad ke-6, sekarang abad ke-21, berapa ratus tahun ini, berapa ribu tahun ini. Tapi terulang, tapi bentuknya berbeda. Termasuk siapapun panjenengan, coba ibu yang bawa HP dilihatkan ke saya, yang bawa HP. Ketika terdengar suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjenengan sibuk ngotak, ngatik HP, ngubet HP, kata sebut. HP itu sebenarnya kalau dia bisa ngomong itu juga nggak pernah istirahat, dibuka terus, bangun tidur saja itu yang dibuka apa? HP. Meskipun mau lihat jam berapa, tapi HP. Kalau HP lebih diutamakan dibandingkan panggilan sholat tadi, HP kita sudah menjadi berhala bagi kita. Para pejabat yang dipercaya menjadi wakil rakyat, saatnya sholat masih sibuk rapat, hati-hati, jabatannya sudah jadi berhala. Bapak Ibu sudah tahu waktunya sholat, masuk waktu sholat masih sibuk di di sawah, masih sibuk di kantor, masih sibuk di manapun, hati-hati, hartanya bisa menjadi berhala baginya. Jadi berhala kita saat ini, masyarakat jahiliyah modern ini, bukan dalam bentuk patung, dalam bentuk berhala, bisa dalam bentuk apapun. Ketika kedudukannya sudah menggeser kedudukan Allah, maka pimpinan cabang, pimpinan ranting dari Muhammadiyah Asia utuhnya biasakan rapat kalau masuk waktu sholat selesaikan, atau istirahat dulu, rehat dulu. Karena ketika kita ini hidup ini, saya Bapak Ibu menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Nah, ketika datang jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Karena kita itu kan ketika sholat itu berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Saatnya kita nanti-nantikan kalau kita mengaku orang yang cinta kepada Allah. Bu, yang saya usahakan benar-benar cinta dengan kepada Allah,
Masih ragu? Saya setuju. Oke, kalau tes dengan pertanyaan, ketika sedang berDP, tiba-tiba terdengar suara azan, people sikap jenengan tetap digoreng tempe ini. Aduh, kalau ini tinggal berapa lagi? Yang terbaik jenengan kan kalau ini paling tinggal beberapa menit. Kalau memang itu sudah mau selesaikan, matikan segera tintas ye, jangan tempenya tinggal sholat di kontrol minyak betul tintas baru tinggal sholat dan dengan orang mau sholat tempe garing minyaknya gak tuntas ya. Tapi jangan hati-hati, jangan pergi nasib tempe gak boleh ya. Tetap fokus namanya sholat itu komunikasi dengan Allah. Tapi faktanya justru dalam sholat lah kita ingat sesuatu yang lupa. Nanti sholat Allahu Akbar. Oh, kuncinya selanjutnya. Allahu Akbar. Oh iya, kan jadi tahu tak salah. Ini kan semua. Dulu Pak Romanto ngomong itu pengalaman berarti dia. Tapi segera kita kembalikan Bapak Ibu, itu manusiawi ya, nggak ada orang yang dari takbir sampai salam kok murni pikiran hatinya bertujuh dengan Allah, ini sangat jarang. Tapi kalau sampai seperti itu kita kembalikan lagi pikiran hati berkomunikasi dengan Allah. Maka yang melakukan orang yang sholat yang benar, inna sholat dan anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan kecil dan munkar. Kalau Allah Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar. Maka orang yang sholatnya bagus tidak patut, tidak layak menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Justru selalu tawadhu orang yang sholatnya benar di hadapan Allah, di hadapan manusia. Karena merasa masih banyak salah, masih banyak orang yang maha agung, maha besar itu, maha sempurna itu hanya Allah. Kita nggak ada apa-apa. Nggak boleh sombong, nggak boleh merendahkan orang. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, tadi berhala-berhala tadi yang paling terkemuka saya beritahu. Ya, sesepuhnya berhala yang 360 itu namanya Hubal, terbuat dari batu akik merah berbentuk manusia. Itu Hubal itu sangat diagung-agungkan oleh masyarakat ya, Arab Jahiliyah saat itu. Dan sekarang sudah tidak ada, semuanya sudah dihancurkan ketika peristiwa Fathul Makkah. Tapi terkadang masih ada kepercayaan tadi. Kalau batu kerikil di Mekah itu punya keramat, ya, punya keajaiban, sehingga banyak jemaah haji yang kadang-kadang kepencut ngambil dibawa pulang. Hati-hati, itu tidak boleh. Yang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke di akhir ini saya sampaikan Al-Quran pertama diturunkan itu di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Makanya setiap 17 Ramadan itu ya diperingati sebagai nuzul Quran. Meskipun sebagian ulama menyampaikan ya Ramadan diturunkan Al-Quran ya, itu di Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, yaitu ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak Ibu, ketika ini dibacakan oleh malaikat Jibril di hadapan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis,
disebut ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa. Ketika dibacakan itu Rasulullah tidak bisa menirukan karena nggak bisa baca. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Didekat oleh malaikat Jibril sampai merasakan nafasnya sesak. Diulangi lagi oleh malaikat, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Sang Rasulullah belum bisa sampai gemetar tubuhnya. Sampai 3 kali didekat kencang oleh malaikat Jibril sampai sesak nafasnya. Baru dilepaskan, setelah itu disuruh membaca. Ternyata Rasulullah bisa membaca Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, bahkan bisa menghafal. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, sikap malaikat Jibril atas perintah Allah. Kalau putra putri panjenengan sulit dinasihati, jadi kalau dari tanggal dumateng ibu-ibu anak-anak kita sekarang itu kalau sedang khusyuk konsentrasi dolanan HP dikongkon karo wong tuane nduk no nang tumbas kira kelentek jawabannya sedikit dapur apa engko sik berarti korban di mana-mana kalau tanggal 3 kesempatan Bu, ini kalau jawabannya begitu berarti sudah ada indikasi anak-anak kita akan mulai membangkang kepada orang tua, sulit dinasihati. Maka bapak ibu guru yang selaku guru juga harus waspada di sekolah, di madrasah. Kenapa anak kita malas belajar? Kenapa anak kita sulit dinasihati? Bisa jadi tadi anak-anak kita itu banyak bermaksiat, termasuk diri kita sendiri. Maksiatnya mau Pak Romanto, apakah menurut panjenengan HP ini juga tidak berpotensi untuk bermaksiat? Ini sumber. Ya, kalau nggak bisa dikendalikan dengan baik, ini bermata dua, positif negatif, manfaat mudarat, maka tergantung yang menggunakan. Kalau saya butuh ini untuk literasi, untuk mengambil rujukan dan sebagainya. Tapi kalau anak kita bisa lakukan. Apa yang kita contoh dari peristiwa tadi? Seorang guru harus mendekati muridnya seperti tadi, yang kecerdasannya sudah dicuri oleh HP. Ya, saya sampaikan tadi, kecerdasan anak kita sudah direnggut oleh HP, sehingga timbul rasa malas untuk belajar, timbul rasa enggan untuk patuh kepada orang tua, apalagi beribadah. Kalau orang tua saja sudah tidak ngetek, apalagi dengan panggilan Allah. Dipanggil orang tua saja betul-betul clear, apalagi dengan maksudnya apa? Didekat tadi, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian. Insya Allah sambil doakan. Coba saya minta yang putra putrinya di pondok aja. Nah, pernah Bu jadinya ketika melepas anak didekat dulu, dicium telinganya, didoakan minta kepada Allah. Jadikan sertifikat anak saya di pondok kepada Allah. Jangan dititipkan kepada gurunya, jangan dititipkan kepada kiainya. Betul itu, tapi yang lebih utama titipkan kepada Allah. Allah nanti akan membolak-balikkan hati, yang akan mencerdaskan melalui wasilahnya, usaha-usahanya, kiai-kiai di pondok tersebut. Allah nanti akan melihat. Nah, ini kadang-kadang kita jangan lakukan seperti itu. Adanya orang tua lihat rapotnya jelek langsung lapor, langsung diseneni ya, dimarahi. Kamu tidak pernah belajar, tidak pernah. Tidak seperti itu. Tadi malaikat Jibril mendekat Rasulullah agar bisa membaca Al-Quran. Didekat itu berarti nomor ini diberikan kasih sayang, diberikan perlindungan yang baik. Sebagai seorang kiai, seorang ustaz kepada jamaahnya seperti itu. Tapi tolong Bu, jangan dipraktikkan apa adanya seperti malaikat Jibril nyampe rumah, ada sikap, wanceng, nggak bisa bernafas nanti malah
anaknya nomor pertama diberi pelukan kasih sayang. Bapak Ibu, yang terakhir di dalam waktu surah Al-Baqarah 121. Tolong Al-Baqarah 121. Ya, dicatat nanti di rumah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, itu Al-Quran, kepadanya, mereka membacanya. Yatlunahu, mereka membaca Al-Quran tersebut haqqa tilawati, dengan bacaan yang sebenarnya. Yusehu haqqa tilawati itu dimaknai 4 T. Dicatat masih 4 T haqqa tilawati itu. T yang pertama apa? T yang pertama, Al-Quran itu harus dibaca dengan tilawah. Itu artinya Bapak Ibu nggak boleh merubah, nggak boleh mengurangi hurufnya, nggak boleh menyalahi makhorijal huruf, termasuk tajwidnya dan termasuk nada iramanya harus indah, sehingga ketika imam membaca, makmum ini nggak terasa. Ya, jangan sampai makmum merasa wah keberatan dengan bacaannya. Insya Allah kalau imamnya membacanya bagus, jenengan nyaman nggak selaku makmum Bapak Ibu? Tidak akan tersulau, walaupun yang dibaca mungkin, karena biasanya kan imam membaca panjang itu kadang-kadang makmum itu ada perasaan, apalagi yang Indonesia mungkin berdirinya nggak tahan lama, ketika imamnya membaca Sabbihisma rabbikal a'la gagal sunyi. Ada yang seperti itu. Terus kalau imamnya Qul huwallahu ahad, cocok. Insya Allah kalau imamnya suaranya bagus bacanya, tidak akan ada berat, itu akan nyaman. Justru dia menikmati, ikut hanyut dalam bacaan. Karena sampai menetes air, pernah nggak dengan ikut sholat mendengarkan itu sampai nangis? Pernah ya, dalam bacaan. Yang kedua berdoa, yang kedua adalah tafhim. Tafhim itu harus memahami maknanya. Haqqa tilawati itu ya harus paham maknanya. Ya, harus benar-benar paham. Ya, sebab apa? Kalau tidak paham, ya gimana kan mengimplementasikan dari kata fahimah? Ya. Terus kemudian berikutnya Rabbana sudah memahami, harus bisa mengimplementasikan Bapak Ibu. Mengimplementasikan itu berarti apa? Harus bisa menjalankan, menerapkan, melaksanakan. Baru yang berikutnya adalah tahfidzul Quran, harus bisa menghafalnya, ya, dihafal agar engkau nanti bisa disampaikan. Jadi 4 itu. Makanya Bapak Ibu, anak-anak kita tidak sekedar didorong untuk menghafal saja. Biasanya program budaya kan menghafal ya, tahfidzul Quran, tapi juga tilawahnya diperhatikan, bacaannya juga tadi terkait dengan pemahamannya, ya, tafhimnya, ya, bagaimana memahami Al-Quran tersebut. Baru juga taf'il itu berarti apa? Implementasi, ya, taf'il, ya, dari kata fa'ala yaf'alu. Jadi Bapak Ibu, itulah mudah-mudahan golongan jenengan di bulan Ramadan ini termasuk yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan ini Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dengan melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tidak cuma puasanya, tapi tadi tadarus Al-Qur'annya, ya,
infak sedekahnya termasuk zakatnya. Mohon mulai kalau panjenengan patokannya Ramadan berarti setiap awalnya itu setiap Ramadan berarti kalau patokannya. Ingat perintah zakat itu di bulan Syawal. Perintah zakat pertama kali itu di bulan Syawal. Tapi kalau perintah zakat fitri, zakat fitrah itu di bulan Ramadan, sama dengan perintah puasa itu di tahun kedua Hijriah. Setelah tahun kedua Rasulullah dan para sahabat berada di Madinah. Demikian Bapak Ibu, jam 7 lebih 7 menit di jam yang di depan saya, ada yang lebih 5 menit yang belakangnya lagi. Di lantai panjenengan mungkin sebenarnya ini ya lebih 4 menit, ada lebihnya 4 menit, mohon diikhlaskan karena biar jam 7 ya Bapak Ibu ya. Demikian dulu. Insya Allah bahasanya sebenarnya masih panjang, tetapi waktu sudah merupakan ketentuan jam 7 harus selesai. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan umur panjang kepada kita sehingga bisa nanti bertemu untuk silaturahim dan saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis syukur. Nasrun minallah wa fathu basyiril mu'minin. Salam